lagu-lagu balladnya yang teriakannya yang khas ya, yang melengking itu. Haha hihi ho, halo guys, halo semua, welcome to the back again di my YouTube channel. Jadi di hari ini karena event ditunda, jadi performance juga nggak bisa menampilkan dance performance gitu. Padahal sebenarnya di bulan Aprilnya ada, April kemarin maksudnya, ini udah bulan Mei, sorry. Di bulan April itu sebenarnya ada performance live show, tapi akhirnya karena gara-gara virus corona event tersebut ditunda sampai bulan Juni Juli ya. Semoga semua bisa kembali normal seperti biasa, amin. Nah gue mau ngebahas kemarin itu hobi gue adalah menari atau dance. Kenapa sih kok gue seneng banget namanya menari, atau orang-orang bilang itu dance. Itu ada ceritanya ya guys. Nah itu waktu kelas 6 SD itu gue melihat suatu performance lomba, kalau nggak salah lomba dance di waktu itu di mall di Gajah Mada Plaza kalau nggak, itu zaman dulu banget, tapi terus bisa sampai 50 peserta lomba dance kayak gitu. Wah kayaknya kalau nari itu enak ya, kayaknya ngilangin stres gitu, atau enggak kayak melepas beban dilihat banyak orang gitu kan. Nah tapi yang menggerakkan gua dance itu, gue melihat salah satu performance di TV dengan salah satu artis. Dia adalah multi talent, semua bisa deh. Gue juga bingung tuh kenapa bisa kayak begitu ya dia. Ya mau siapa lagi, diva yang sudah internasional, yaitu Agnes Mo. Di waktu kelas 6 SD itu ceritanya gue disuruh ambil nilai, disuruh bikin grup dance, ambil nilai buat kelulusan naik SMP kalau nggak salah inget ya, maaf udah lama banget soalnya. Nah itu grupnya terbentuk cowok-cowok cewek-cewek ya, cowok-cowok cewek-cewek. Nah itu pas mau dirembukin, pakai lagu apa nih, gimana nih dance-nya, dan segala macam. Udah kita pakai ini aja, lagunya Agnes Monica, Bukan Milikmu Lagi. Wah tahun berapa tuh ya, tahun 2005, lagu keluaran tahun 2005 kalau nggak salah, 2005-2006. Nah 2006 itulah waktu gue ambil nilai kelas 6 SD, pas mau lulus naik SMP. Itu tuh lagu di zaman itu bener-bener lagu yang heboh ya, untuk Bukan Milikmu Lagi. Itu namanya masih Agnes Monica, belum Agnes Mo. Tapi di sini gue di sini menceritakan kenapa gue senang menari. Kalau misalkan gue menceritakan dari Agnes Monica sampai Agnes Mo, wah itu bisa panjang sekali ya guys. Jadi nggak ke situ. Kenapa gue suka menari, kenapa gue juga suka sama Agnes Mo sekarang, bukan Agnes Monica. Nah ini jadi pas di hari itu, di saat itu kita bikin dance, tapi nggak cover ya, nggak ngikutin gerakannya, kita bikin sendiri ya, jumpalita sana sini lah, nanti ada koprol, ntar ada b-boy lah gitulah, yang nggak ada pelatih kan. Dulu kan nari sendiri ya, nari Agnes Monica nari.
singkat cerita, keluar nilai 80. Wow gitu kan saat itu. Nah, karena dari ambil nilai pakai lagu Agnes, disitulah gue ngikutin karya-karyanya dia sampai sekarang. Namanya Agnes Mo. Tapi gue nggak terlalu ngikutin banget ya, karena kan namanya juga anak sekolah waktu itu. Jadi harus fokus juga belajar, sama gue ada tim dance pas masuk SMA. Nah, karena sekolah yang gue duduki waktu itu sangatlah susah, jadi harus belajar les. Jadi nggak terlalu ngikutin, cuman memang setiap kali ada ambil nilai waktu itu ada lagi penjaskes atau bisa dibilang OR, olahraga, ambil nilai senam ya. Wah, nah itu langsung kepikiran, oke, Agnes Monica, tak ada logika. Gila, itu nyari sampai nyari kaset yang kotak itu. Nah, kalau kalian masih inget ya, itu susah banget karena waktu itu sekolah masih pakai tape ya, yang untuk yang kotak itu apa namanya, gue juga lupa, pakai tape udah nggak sih ya, itu tape Takadologika. Zamannya heboh banget kan tuh lagu ya, dan wow, gue bilang sih itu wow ya zaman itu. Sampai sekarang sih wow, sampai sekarang itu wow. Kalau dari gue ya, karya-karya dia bang, ada yang wow dah, gue akui mah. Mau gimana pun juga dia tetaplah artis besar. Nah, itu juga dapat lagi berapa, nggak, itu dapat 80 juga tuh thanks banget sama lagunya dari Agnes tuh, Takadologi waktu itu. Nah, dan itu kalau nggak salah kelas 1 SMP deh ambil nilainya. Terus masuk kelas 2 ada lagi tuh, ambil nilai OR lagi, senam juga. Itu pakai lagunya Agnes, si Cece kalau nggak salah waktu itu, Ku Telah Jatuh Cinta. Wah, semua lagu Agnes gue pakai kalau lagi ada nilai OR. Itu senam ya waktu itu. Wah, itu gila banget ya waktu itu. Nah, dari situlah gue juga seneng, dari situlah makanya gue seneng juga yang namanya dance ya, karena dasar-dasar juga keren ya pas gue lihat waktu itu. Sampai sekarang keren sih ya. Maaf ya kalau agak bengong, karena juga masih baru mulai, gue juga ngevlog dan masih mikir, karena kan itu udah lama banget kan gue sukanya ya, sampai sekarang masih suka. Jadi harus ingat kembali, flashback kembali itu, dia banyak mikirnya juga gitu. Nah, cuman gue ngikutin Agnes tuh dari Takadologika. Yang gue tahu tuh di saat itu tuh lagu-lagu balladnya yang teriakannya yang khas ya, yang melengking itu, Tanpa Kekasihku, Cintaku Telah di ujung jalan, Teruskanlah Karena Ku Sanggup. Kayaknya bener ya, kayak gitu ya, itu saat itu gitu. Tapi ada satu momen di mana dia mengeluarkan single MV, musik video, judulnya Godai Aku Lagi. Wah itu keren banget tuh, gila, banget lagi deh. Itu bener-bener keren menurut gua. Nah itu situ sampai akhirnya dia dipanggil ke Korea, Asia Song Festival 2 kali ya, 2008 sama 2009. Kalau ditanya gue nonton nggak,
nonton di YouTube, tapi dengan panggung sebesar itu dia menari sama dansernya 5 kalau nggak salah, putih-putih tuh kostumnya. 2008 2009 dia juga nari sama dansernya biru hitam. Biru ya kalau di YouTube sih biru ya, tapi kayaknya itu toska gitu ya, aku lupa juga. Dan gue cuma bisa bilang dia hebat, keren lah. Nggak bisa lupa juga tuh performance-nya tuh kalau di YouTube. Nah itu dan di 2010 itu gue udah SMA, jadi nggak, dan gue baru tahu kalau nggak salah 10 bulan kemudian ya kalau dia itu dipanggil menjadi pembawa acara, host di Amerika Serikat, AMA. Bener gak? Iya bener ya, gue tadi pagi juga udah ngecek di Wikipedia. Itu 2010, dan di interview sebelumnya dia bilang kalau dia itu mau go internasional. Di situ gue berpikir, sempat nggak kepikiran ya, maksudnya namanya juga anak-anak sekolah, oh dia mau go internasional, udah gitu. Karena gue juga nggak baca artikel, gue cuma dengar dari berita gitu. Tapi ternyata pas gue nonton dia di AMA host, dan gue bisa bilang dia udah go internasional kok, nggak ada yang mustahil bagi dia, karena gue percaya sama slogannya dia ya, motonya dia itu dream, believe, and make it happen. Dan ternyata dia udah make it happen sampai ke sana. Dan setelah itu, di saat itu juga setahun kemudian kalau nggak salah 2011, dia si Cece ngeluarin MV Paralyze. Itu gue nonton di YouTube. Ya kalau ngomongin artisme nggak ada habisnya ya karya-karyanya. Gue ngikutin dia, cuma ngikutin sih, nggak sampai yang gimana banget, nggak sampai karena nggak sampai yang nonton dia live atau enggak kayak bener-bener mantengin banget dari dia awal dia karir sampai sekarang gitu. Cuman yang pasti gue tahu kalau dia pas lagi ngeluarin musik video kayak Battle 2013 itu gue tahu banget sih. Maksudnya tahu gitu loh, karena kan booming banget waktu itu pas dia go internasional ngeluarin album Battle. Terus setelah itu dia balik kalau nggak salah ke Indo, dia bikin musik video Sebuah Rasa. Aduh men, itu Sebuah Rasa feelnya ikutin nangis ya. Itu dia bisa membawa suasana apapun ya. Lagunya lagi hype, dia juga hype. Lagunya dia lagi sedih, mellow, dia melakukannya dengan acting yang bisa bikin hati kita juga ikut nangis kan di videonya itu. Wow. Nah terus setelah Sebuah Rasa kalau nggak salah
ada overdose, kalau nggak salah overdose, Damn I Love You, Long as I Get Paid, and then Nanana, ya itu kalau nggak salah, ya singkat gue itu, ya bentar. Nah itulah kenapa gue suka si Cece ya, dari dia aktris Monica sampai dia aktris Mo. Ya gue nggak tahu ya kenapa misalnya ada yang bilang kalau gue nggak suka sama dia atau gimana gitu. Bagi gue kenapa nggak suka gitu, bingung juga sih, apakah ambisinya kah atau kegigihannya kah atau apalah gitu. Tapi menurut gua dia itu menginspirasi orang-orang berikut gua, karena setiap kali gua lagi overthinking sesuatu atau gak lagi down ya, pikiran lagi down, hati lagi down, gue dengerin interview dia. Kayak contohnya itu di Mata Natsua kemarin, waktu itu yang 50-an menit itu, dengan quotesnya dia itu banyak ya, quotes. Karena yang gue ingat itu satu, don't let them top down on you because you're young. Men, wah speechless banget dengarnya itu. Sampai saat ini gue ngevlog nih, gue ngomong di depan kamera, mengingat kembali itu rasanya kayak buat gue ya dia amazing, idola lah ya, anjung idola, udah amat deh kalau gue dibilang orang. Ya bagi gue karya-karyanya itu yang bikin orang-orang menunggu sih. Ya mungkin gara-gara kali ini corona juga dia nggak bisa balik ke LA, US. Pasti si Cece juga mikirin action juga, orang-orang yang suka sama dia suka akan karya-karyanya dia gitu loh. Nggak mungkin enggak ya. Kalau dari gue sih untuk saat ini biarlah si Cece spending with her family, jadi mungkin recovery juga dari kerjaan, terus recovery pikiran-pikiran dia yang lagi membludak gitu kan. Pasti juga lah dia mikirin setelah corona ini gue mau apa ya, setelah ini gue mau ngapain ya gitu. Tapi kan kita sebagai yang suka dan fans-fansnya juga pasti hanya bisa mensupport kegiatan-kegiatan dia yang ada di sini untuk saat ini. Ya semoga kedepannya juga si Cece bakal booming lah. Ya nggak ada lah yang nggak mungkin gitu loh. Apalagi dia menginspirasi banyak orang, termasuk gua. Dream, believe, and make it happen-nya itu, aduh, masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Tuh. Jadi buat Agnes Mo, semangat terus. Ya biarkanlah orang-orang mau bilang apa, jangan peduliin lah.
yang suka sama lu banyak ceh, termasuk gua. Tuh rasanya tuh pengen sekali-sekali ngeliat dia main film action kali ya. Idih, keren tuh. Ya semoga ada lah, boleh lah ya. Gue bermimpi ya kan, siapa tahu kejadian, gak ada yang tahu loh ya kan? Sukses terus buat si Agnes, terus berkarya, terus menginspirasi, dan plus plusnya. Thank you.